Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 11 Juni 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, kita luangkan waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan kita pagi ini terdapat dalam Bilangan 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, sebelum mengawali aktivitas kami hari ini, kami datang ke hadapan-Mu terlebih dahulu ya Tuhan. Kiranya tindakan dan kata-kata kami hari ini mencerminkan kebenaran dan kasih-Mu. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan kuasai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan 24, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian bunyinya. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai teman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini diberi judul Kutuk menjadi berkat.
Saudara-saudara, Bileam adalah nabi yang dikuasai ketamakan, bahkan bersedia mengucapkan kutuk dengan bayaran. Raja Moab, yaitu Balak, mempergunakan kesempatan tersebut dengan membayar Bileam untuk mengucapkan kutuk bagi bangsa Israel. Kutuk merupakan akhir dari sesuatu hal dalam bentuk kesulitan atau kesengsaraan. Karenanya, tidak ada manusia yang menginginkan kutukan, melainkan mengharapkan berkat. Pembacaan dari Bilangan 24 ayat 1 sampai dengan ke-9 merupakan peristiwa yang ketiga kalinya Bileam diminta mengutuk Israel, namun justru mengucapkan berkat atas Israel. Menarik, sebab perubahan kutuk menjadi berkat berawal dari penglihatan Bileam sendiri bahwa memberkati Israel adalah baik di mata Tuhan. Selanjutnya, Roh Allah menghinggapi Bileam, lalu mengucapkan berkat bagi Israel. Dalam ucapan berkat, Bileam mendapat penglihatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan menyatakan kesediaan mendengar firman Tuhan. Ayat yang keempat. Selanjutnya, mengatakan keadaan Israel yang indah, berkelimpahan dan kuat. Ayat yang 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Menggambarkan Israel seperti lembah, kebun di tepi sungai, pohon gaharu, dan pohon aras air. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan atas semua itu, Allah yang bertindak membebaskan dan melindungi. Ayat yang ke-8. Dari kutuk menjadi berkat terjadi karena kasih Allah dan pertobatan yang dilakukan oleh umat. Kasih Allah mengalahkan kutukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau, merupakan kutipan dari Kejadian 12 ayat yang ketiga tentang berkat Allah atas Abram yang dipanggil dari negerinya ke negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kepadanya. Karena itu, ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan menjadi kunci untuk terus mengalami berkat Allah yang tidak akan berkesudahan dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan dengar hari ini. Kiranya menjadi berkat yang terindah bagi kami. Berikanlah kami kesempatan untuk tumbuh, berubah, dan hidup lebih seperti yang Engkau inginkan. Ya Tuhan, hari ini kami memilih untuk percaya kepadamu. Apapun kesulitan yang kami hadapi, kami tahu Engkau beserta kami. Tolong berkati kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan untuk saudara, keluarga, dan teman kami yang menghadapi kesulitan karena sakit penyakit, yang membutuhkan pekerjaan. Tolong buka pintu berkat-Mu ya Tuhan.
pembangunan gedung gereja masih terus berlanjut. Tuhan berkati anggota jemaat-Mu, berkati pelaksana pembangunan, berkati majelis gereja dan hamba-Mu, Bapak Pendeta yang menggembalakan jemaat. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahore Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.